Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluangan waktu, nikmat kita sampai di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah yang mulia, yang mempunyai banyak keutamaan. Semoga kita bisa mengisi, menggunakan segala nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal ibadah kita lebih-lebih lagi di hari-hari yang istimewa ini. Semoga ini menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingannya, perjuangannya yang bisa menjadikan kita sarana untuk menjadi orang yang beriman, sehingga menjadi manusia yang mempunyai peluang untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW yang dicintai, dibanggakan, yang semoga kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas bagian terakhir dari surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Alhamdulillah, kita sampai sudah dua pembahasan. Kemarin sampai ayat ke-16, sekarang dari ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat, mengambil pelajaran, meneliti kepada al-ibil. Ibil itu unta, jamak. Seperti an-nisa, kalau perempuan itu an-nisa itu perempuan banyak. Mufradnya enggak ada. Mufradnya al-mar'ah. Nah, al-ibil ini juga jamak. Kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan melihat ke langit bagaimana dia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat,
dan kepada gunung-gunung bagaimana dia dipancangkan, ditegakkan di muka bumi ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan melihat kepada bumi bagaimana dia dihamparkan menjadi mudah untuk ditinggali, dijalankan, dijadikan lahan untuk bercocok tanam dan sebagainya. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya pemberi peringatan, menyampaikan risalah dari Tuhan. Lasta alaihim bimusaitir. Nah, musaitir ini bisa dibaca musaitir, bisa musaitir. Dan kamu tidak punya kuasa untuk memaksa mereka, orang yang engkau dakwahi, yang engkau ingatkan. Illa man tawalla wa kafar, maka bagi yang beriman, bagi yang tunduk, bagi yang taat setelah kamu dakwahi, setelah kamu ingatkan, bagian mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang berpaling dan kafir, tidak mau beriman. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka semua akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kepada kamilah, di sisi kamilah hisabnya, hitungan pahala dan dosanya, timbangan amalnya kelak di hari kiamat. Nah, kita lihat satu persatu. Di sini dari ayat 17, 18, 19 sampai 20, 4 ayat pertama, karena sebelumnya ayatnya adalah tentang surga dan neraka, tentang penjelasan orang yang masuk neraka, bagaimana siksanya, bagaimana makanannya, bagaimana minumannya, bagaimana panasnya di neraka, kemudian orang yang di surga, bagaimana kenikmatan yang didapatin di surga, wajah mereka yang berseri-seri penuh kenikmatan, kemudian hati mereka ridho, tidak ada dengki, tidak ada iri hati, kemudian bagaimana mereka mendapat kenikmatan, mata air yang memancar, bantal-bantal yang empuk, kemudian gelas-gelas yang disediakan bagi mereka. Nah, orang-orang kafir ini seakan-akan ketika didakwai, disampaikan seperti itu tentang gambaran surga dan neraka, mereka nggak mungkin. Orang yang sudah mati kok bangkit lagi, kok ada surga, ada neraka? Nggak ada itu. Maka bagi mereka kehidupannya itu di dunia saja, nggak ada yang lain. Kehidupannya semata-mata apa yang mereka jalani, apa yang mereka nikmati yang ada di dunia saja. Maka ayat ini mengajak mereka untuk berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan surga dan neraka, untuk membangkitkan manusia yang sudah mati, sudah hancur berkeping-keping. Sebagaimana sebenarnya kalau mereka mau memperhatikan lingkungan sekitarnya, itu ada keistimewaan, ada keajaiban yang tidak akan bisa mereka merekayasanya. Kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semua ini tidak bisa tercipta. Ada 4 di situ. Karena yang diajak bicara, yang didakwahi adalah orang-orang padang pasir, orang-orang Arab yang ada di Mekah, yang kehidupannya sangat sederhana. Maka 4 ini yang digambarkan, dijelaskan supaya mereka mengambil pelajaran darinya, memperhatikannya, tentang unta, binatang ternak yang sehari-hari mereka berinteraksi dengannya, menggunakannya untuk alat transportasi, diambil manfaat darinya dan banyak sekali manfaatnya. Kemudian tentang langit yang mereka sehari-hari kehidupannya di padang pasir. Kemudian tentang gunung-gunung yang mereka bersandingan hidup dengannya, dan tentang bumi ini yang senantiasa mereka tinggal di dalamnya. Yang pertama
afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat? Melihat di sini artinya memperhatikan, mempelajari, mendalami, mengamati, berpikir dengan seksama tentang penciptaan unta ini. Yang itu sehari-hari mereka lihat, sehari-hari mereka pergunakan, sehari-hari mereka berinteraksi dengannya. Unta, binatang yang paling besar yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang dijadikan untuk tunggangan, dijadikan untuk angkutan, dan dijadikan untuk mata pencaharian. Karena diambil dagingnya, dimakan susunya, diambil kulitnya, diambil bulunya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Maka kalau dalam surat An-Nahl disebutkan ini tentang binatang-binatang ternak, wal an'ama khalaqaha, dan binatang-binatang ternak itu Allah yang telah menciptakannya. Lakum fiha dif'un, bagi kalian dif'un. Nah, dif'un itu bulunya yang digunakan untuk pakaian di musim dingin sehingga menjadi hangat badannya. Wa manafi'un, dan ada manfaat-manfaat yang lain untuk memindahkan barang, transportasi, untuk diambil susunya. Wa minha ta'kulun, dan darinya kalian makan dagingnya. Unta ini yang mereka ambil manfaatnya, mereka jadikan binatang tunggangan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dan bagi kalian di dalamnya ketika melihat binatang ternak kalian akan mendapati keindahan, kenyamanan, kesejukan, ketenangan ketika melihat mereka digiring masuk ke kandangnya di sore hari, ketika melihat mereka digembalakan, dilepaskan di pagi hari ke padang pasir, di tempat pengembalaan mereka. Bagi orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan unta-unta itu, mereka mendapati ketenangan, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu bibalighihi illa bisyiqqil anfus. Dan binatang-binatang ternak itu membawa beban-beban kalian, barang-barang kalian ke negeri, ke daerah yang kalau kalian membawanya sendiri akan susah payah, akan kesulitan untuk bisa sampai ke sana. Unta itu termasuk binatang yang sangat kuat. Ada yang mengatakan sampai 3 kali berat tubuhnya dia bisa membawanya. Inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengasih lagi penyayang. Wal khayla wal bighala wal hamira, dan kuda, bighal keledai, wal hamir, bighal itu blasteran antara kuda dan keledai, wal hamir keledai, litarkabuha wazina, untuk kalian tunggangi, alat transportasi kalian, wazina, perhiasan, kebanggaan. Kalau zaman sekarang kebanggaannya sama, kendaraan, mobil, pesawat lah. Kalau zaman dahulu binatang ternaknya, ini binatang yang terbaik, ini binatang yang paling bagus, ini yang paling mahal, zina. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Dan ayat ini berlaku sejak 1400 tahun yang lampau, dan berlaku bagi orang yang pendidikannya belum maju. Orang yang melihat unta ini, bagaimana dia kekuatannya, bagaimana daya tahan tubuhnya, bagaimana bentuk mulutnya, sehingga dia bisa makan sampai tumbuh-tumbuhan yang berduri sekalipun bisa dia makan, yang dia tahan untuk berjalan sampai ratusan kilometer tanpa minum, yang dia bisa berhari-hari, bahkan ada di sini disebutkan kalau dalam tafsir sampai 10 hari sampai 15 hari tanpa minum, digunakan manusia untuk menempuh perjalanan. Kalau kalian berpikir itu adalah sebuah keistimewaan, sebuah keajaiban, kalau kalian berpikir tentang itu, tentu kalian akan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk membangkitkan kalian kelak setelah hari kiamat.
kekuatannya, daya tahannya. Bahkan kalau orang mempelajari, kalau zaman sekarang kan ada berbagai acara yang meneliti, memperhatikan tentang kehidupan binatang-binatang yang ada di sekeliling manusia. Unta ternyata ada yang satu punuknya, dan ini yang lebih banyak di padang pasir karena dia lebih tahan di suhu yang panas, dan yang dua punuknya itu dikatakan ada yang lebih tahan untuk cuaca yang dingin. Jadi unta ini sebetulnya sangat tahan dengan suhu dan wilayah alam yang sangat ekstrim. Kakinya yang yang kuat untuk menempuh perjalanan di padang pasir. Bahkan matanya, ada yang meneliti sampai matanya, kelopak matanya itu seperti kacamata. Jadi ada lapisan yang ketika ada badai debu, dia akan menutup dan tetap bisa melihat. Sedangkan manusia harus menutup matanya supaya tidak kena debu. Itulah unta, keajaiban yang kalian dapati sehari-hari di alam yang kalian tinggali. Hendaknya kalian percaya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Unta kalau di dalam Al-Quran di ayat surat Al-Ghasyiyah ini disebut Al-Ibil. Dalam ayat yang lain bisa ada, kalau dalam untanya Nabi Shalih disebut Naqah, unta betina, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam surat Hud, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun qarib. Nah, Nabi Nuh berkata kepada kaum, wahai kaumku, ini untanya Allah Subhanahu wa taala. Karena unta itu keluar dari batu dalam keadaan hamil dan kemudian mengeluarkan susu yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kaum Nabi Shalih ini. Lakum ayah, bagi kalian ini ada tanda-tanda mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fadharuha, biarkan dia ta'kul fi ardillah, biar dia makan sesuai kehendaknya di buminya Allah Subhanahu wa taala. Wala tamassuha bisu'in, jangan kalian mengganggunya, menyakitinya. Kalau kalian menyakitinya, fayakhudakum adzabun qarib, kelak kalian akan ditimbakan azab yang dekat. Ini kalau dalam Nabi Shalih disebut Naqah, unta betina. Kemudian kalau dalam surat Yusuf disebut Al-Ir, karena untuk membawa barang-barang dagangan atau untuk membawa keperluan manusia, disebut Al-Ir. Kemudian Naqah, yang akan kita dapati adalah di hari kurban, disebut budna, al-budna. Nah, itu yang tentang bagaimana pembagian daging kurban dalam surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami jadikan bagi kalian menjadi syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha khair, bagi kalian ada kebaikan di dalamnya, ada manfaat yang banyak, ada tanda-tanda kekuasaan Allah dan manfaat yang bisa kalian ambil. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaffa, maka sebutlah nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri, shawaffa. Maka penyembelihan dalam syariat Islam itu ada an-nahar dan dzabih. Dzabaha, yadzbahu, dan nahara, menyembelih. Nah, kalau unta nahar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nahar, kalau unta nahar. Kenapa? Sembelihnya dalam keadaan berdiri, dia nggak diikat, dalam keadaan berdiri, pakai pisau yang sangat tajam, langsung tebas lehernya, kemudian tumpah darahnya, terputus urat lehernya, dan itu tumpah darahnya, kemudian dia jatuh. Nah, kalau ya dabah itu digeletakkan, dipegang, kemudian disembelih. Ayam,
kambing. Kalau sapi bisa dinahar, bisa dzabah. Kalau orang Padang itu bahasanya sudah kayak Arab, didabih. Kalau mereka mengatakan menyembelih itu didabih. Sudah disembelih. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani awal mu'tar. Kalau sudah jatuh dia, unta itu sudah tergeletak, sudah tidak bernyawa. Nah, ini aturan orang menyembelih. Ketika sudah tidak bernyawa, tunggu sampai dia tidak bergerak dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Baru boleh diambil dagingnya, diteteli, dipotong-potong. Kalau masih bernyawa, wah itu namanya penyiksaan. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha, maka di sini dibagi 3. Fakulu minha, orang yang berkorban disunahkan untuk memakan. Yang kedua, wa atimul qani awal mu'tar. Ada 2 bagian. Dan berilah makanan kepada orang yang qanaah. Qanaah itu sudah merasa cukup. Ya kan? Enggak minta-minta. Wal mu'tar, orang yang minta-minta, yang membutuhkan. Berarti orang kaya boleh dikasih daging kurban. Keluarganya, temannya, boleh. Enggak semuanya untuk orang miskin, tapi boleh, hukumnya boleh, bukan wajib tapi boleh. Wal mu'tar, nah ini yang lebih utama adalah orang yang miskin, yang fakir, yang tidak pernah mendapatkan daging. Nah, ketika ada 3 bagian ini berarti ada yang berpendapat maksimal orang yang berkorban mendapatkannya 1/3 dari binatang yang dia sembelih. Maksimal. Tapi lebih baik hanya mengambil sedikit saja. Karena di sini ada perintah fakulu minha, kamu makan darinya. Nah, sebagai syarat saja supaya memenuhi perintah dari ayat ini. Makan, boleh. Nah, yang lain bagikan semuanya. Kepada orang fakir semua boleh, dan yang lebih utama kepada teman-temannya, kerabatnya juga boleh. Yang tidak minta. Nah, ini diantara tanda-tanda unta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu bagi kalian supaya kalian bersyukur. Unta itu binatang yang sangat besar yang mereka kenal, orang Arab kenal di lingkungannya. Dan ternyata unta itu binatang yang sangat jinak, yang tunduk dengan tuannya, yang faham berinteraksi dengan manusia, bisa membantu kehidupan manusia. Bahkan jamaah haji sampai tahun 1900-an mereka ya masih menggunakan unta sebagai sarana transportasinya. Nah, ini sebetulnya ayat-ayat yang 4 ini intinya adalah memperlihatkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Ini seperti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun dialog dengan Nabi Musa, Fir'aun bertanya, qala famar rabbukuma ya Musa, wahai Nabi Musa, Tuhanmu itu kayak apa? Seperti apa? Bagaimana sifatnya? Maka Nabi Musa alaihissalam hanya menggambarkan sifat itu satu ayat yang pendek. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan segala sesuatu kemudian memberinya segala fasilitas. Segala apa yang dia miliki fasilitas untuk dia bisa bertahan hidup, bisa berkembang biak, bisa mendapatkan rezekinya. Kemudian memberinya petunjuk. Petunjuk untuk dia hidup, petunjuk untuk melanjutkan keturunannya, petunjuk bahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata semua yang ada di alam semesta ini tunduk, sujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun binatang, walaupun burung, walaupun tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tentang unta. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta itu bagaimana dia diciptakan? Bagaimana penciptaan unta ini? Sedemikian besarnya ternyata jinak, ternyata membantu manusia, kekuatannya
daya tahannya dan manfaatnya yang banyak. Dagingnya bermanfaat, susunya bermanfaat. Itu kalau diteliti lagi, ada yang meneliti tentang kandungan gizinya. Ternyata daging yang paling rendah kolesterolnya adalah daging unta itu sendiri. Ternyata air susunya, karena di padang pasir tidak banyak tumbuh tanaman, buah-buahan. Susunya unta ternyata kandungan vitaminnya mewakili berbagai macam buah-buahan. Ada vitamin C-nya, ada nutrisi-nutrisi yang lain. Yang ternyata itu dibutuhkan untuk penduduk padang pasir yang tidak didapati dari buah-buahan yang mereka ada di sekitarnya. Itu kalau mempelajari satu ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat ke langit bagaimana dia ditinggikan. Ada beberapa ayat itu menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit ini tanpa tiang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 disebutkan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala dialah yang meninggikan langit ini tanpa tiang dan kalian melihatnya. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Wa sakhkharash syamsa wal qamar, dan dialah Allah yang telah mendudukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, semuanya beredar di waktu yang telah ditentukan. Dialah Allah yudabbirul amra yufassilul ayati, dia yang mengatur alam semesta ini dan merincinya, mengaturnya secara detail. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, supaya kalian sangat yakin terhadap pencobaan kalian nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini kalau dalam surat Luqman itu ayat 10 juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang menciptakan langit ini tanpa tiang dan kalian melihatnya. Dan menurunkan air hujan, menjadikannya tanaman dan menumbuhkannya tanaman yang bermanfaat bagi kalian. Maka diulang-ulang yang sering kita dengar adalah tentang penciptaan langit dan bumi, tentang peredaran pergantian siang dan malam, itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar itu surat Ali Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa orang itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir, mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna dan senantiasa memikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi, dan membuat kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Gak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar. Maka jauhkanlah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Orang yang memperhatikan penciptaan langit dan bumi, meneliti semuanya alam semesta ini, pasti endingnya, kesimpulannya seperti dalam ayat tadi, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza
batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Dan seorang yang tidak beragama pun ketika meneliti tentang langit dan bumi, tentang astronomi, tentang benda-benda yang ada di langit, pasti membuat kesimpulan tidak mungkin semua ini diciptakan kebetulan, secara kebetulan tercipta. Nah, kalau ada orang yang pendalamannya ke astronomi itu kan menggambarkan ternyata bumi ini dibanding matahari seperti kelereng dibanding dengan bola basket. Nah, kita miliaran di bumi tersebut. Ternyata matahari sendiri bukan benda terbesar yang ada di alam semesta. Ada yang mengatakan benda terbesar di alam semesta, kalau matahari sebagai tolak ukurnya, matahari ini seperti sel darah putih, maka benda terbesar itu seperti benua Amerika, triliunan kali matahari. Terus bumi kayak apa? Terus kita yang tinggal di situ kayak apa? Itu bagi orang yang melajari alam semesta ini. Dan itu jumlahnya bukan 1, 2 puluhan miliaran benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Dan semua tadi ayatnya kullun tajri li ajalim musamma, semuanya beredar dalam porosnya, semua berotasi, semua berevolusi ke dalam garis edarnya. Kullun fi falaki yasbahun, semuanya beredar pada garis edarnya. Nggak ada yang tabrakan, miliaran. Maka semua yang meneliti hal seperti itu pasti endingnya, kesimpulannya, tidak mungkin semua ini tercipta secara kebetulan. Nggak mungkin, nggak ada penciptanya. Nggak mungkin ini terjadi sia-sia. Pasti ada yang menciptakan. Itulah yang diambil. Nah, kalau orang zaman dahulu, dua ini, onta dan langit ini adalah apa yang mereka jadikan pedoman, patokan ketika mereka bepergian. Karena patokannya kalau di langit bintang-bintang sebagai penunjuk arah. Ontanya yang jadi binatang tunggangan untuk membawa mereka berjalan, pergi menjelajah negeri-negeri. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan apakah mereka mau melihat kepada langit bagaimana dia ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana dia dipancangkan, ditegakkan di atas muka bumi ini. Kemudian orang-orang yang mempunyai pemikiran, yang menggunakan akal pikirannya, mempelajari tentang penciptaan langit, bumi, gunung-gunung ini, maka akan mendapati banyak keajaiban, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditantang kalau dalam surat Al-Mulk Tabarak itu dari ayat berapa? Ketiga. Alladzi khalaqas samawati alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Diperintahkan kita untuk melihatnya dan mempelajarinya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah kalian melihat dari penciptaan Allah, langit, alam semesta ini ada ketidakseimbangan. Ada pergeseran, ada cacatnya nggak ada. Kalau kita manusia secanggih-canggihnya pabrik, pasti ada barang rejectnya, pasti ada cacatnya, ada rusaknya. Maka mata fi khalqir rahmani min tafawut, kalian tidak akan melihat dari ciptaan Allah itu ada ketidakseimbangannya. Bahkan diperintahkan farji'il basar hal tara min futur. Lihatlah kembali, pelajari lagi, teliti lagi, apakah ada cacatnya, ada celahnya. Bahkan diulang lagi, tsummarji'il basara karrataini
yang qalib ilaikal basaru khashi'a wa huwa hasir. Kemudian lihat kembali, teliti kembali sampai kamu lelah, sampai kamu capek, kamu tidak akan mendapati cacat, kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ disebutkan ayat yang kelimanya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'il. Dan telah kami hiasi langit dunia ini dengan masabih, bintang-bintang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rujuman, melempar untuk setan-setan yang ingin mencuri kabar berita dari langit. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami persiapkan bagi mereka adab yang sangat pedih, adab yang sangat panas. Nah, ini tentang langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang saintis yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau dalam surat At-Tariq yang tadi kita baca, was-sama'i dzatir raj, dan demi langit yang maha mengembalikan. Kalau itu menurut pandangan ilmu pengetahuan, dia mengembalikan sesuai dengan uap air yang ke atas dijadikan hujan yang turun, dan seperti itulah volume air yang ada di permukaan bumi tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Mengembalikan sesuai yang naik ke atasnya. Nah, ini langit sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gunung yang ditinggali, yang dijadikan tempat bercocok tanam. Kalau kita kan mengalami dan melihat sendiri, karena daerah kita ternyata berbeda dengan padang pasir. Gunung yang ada di padang pasir berbeda dengan gunung yang di yang tropis di daerah kita. Nah, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana dia dipancangkan. Kalau di sana menjadi tonggak-tonggak arah, penunjuk arah juga, atau menunjuk daerah-daerah tertentu. Bagaimana mereka tinggal di gunung-gunung, ternyata ada mata air yang justru banyak di gunung. Di puncak daerah yang tinggi di pegunungan itu, biasanya airnya nggak putus-putus, nggak habis-habis mata airnya. Padahal di puncak, kalau bikin sumur nggak atau sangat sulit untuk didapati air. Tapi ternyata mata airnya nggak ada habisnya. Dan gunung yang yang ditakuti, ketika terjadi bencana bisa menghancurkan segalanya, ternyata malah banyak manusia yang pengen tinggal di situ karena tanahnya yang subur, karena mudah untuk dicocok tanam untuk menghasilkan kehidupan mereka. Dan ternyata gunung ini kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Naml ayat 88. Apa keistimewaannya? Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu melihat gunung-gunung dan kalian sangka gunung-gunung itu jamidah, tetap berada dalam posisinya. Padahal menurut Al-Quran wa hiya tamurru marras sahab, dia itu sejatinya berjalan seperti awan yang berarah. Dan itu terbukti dari penelitian saintis yang menunjukkan bahwa gunung itu berjalan, ada gerakannya. Mungkin penelitiannya ribuan tahun yang bisa menunjukkan hal tersebut. Nah, sun'allahilladzi atqana kulla syai', itulah ciptaan Allah yang dia menciptakan segala sesuatu itu dengan kalau bahasa kita presisi. Semuanya diciptakan dengan detail, dengan rinci. Innahu khabirum bima taf'alun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang mereka lakukan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana dibacakan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan melihat bumi, tanah tempat mereka tinggal, bagaimana dia dihamparkan, bagaimana dimudahkan untuk menempuh perjalanan, bagaimana dimudahkan untuk bercocok tanam,
bagaimana dimudahkan untuk tempat tinggal bagi mereka. Kalau tadi tentang langit, biasanya ayat-ayat di dalam Al-Quran setelah menjelaskan tentang langit kemudian tentang bumi. Maka tadi penjelasan tentang langit itu ayat 2 surat Ar-Ra'd, ayat 3 dan setelahnya itu tentang bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghamparkan bumi ini dan menjadikan di dalamnya, di atasnya rawasiya, gunung-gunung yang menjadi pancangan, pasak-pasak, wa anhara, dan sungai-sungai yang mengalir. Wa min kulli samarati, dan tumbuh dari bumi ini, tanah ini, wa min kulli samarati ja'ala fiha zaujain itsnain, buah-buahan ada 2 yang berpasang-pasangan, ada penyerbukan, ada jantan dan betinanya. Yughshil lailan nahar, dialah Allah yang menutupkan malam kepada siang. Inna fi dzalika, dan ini ayat ini berulang-ulang, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Manusia sudah diberi otak, sudah diberi akal rasional, bisa digunakan untuk berpikir bagaimana tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatun min a'nabi wa zar'un nakhilun wa sinwan ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid. Dari tanah yang sama, diairi dengan air hujan yang sama, tumbuh buahan yang berbeda-beda, berwarna-warni, beraneka ragam, beraneka rasanya. Kalau orang mau berpikir, itu sebuah keajaiban, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kami lebihkan sebagian, ada yang kualitasnya baik, ada yang rendah, ada yang pertengahan. Sebagian di atas sebagian yang lain. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. 2 kali. Yang pertama liqaumi yatafakkarun, yang kedua sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Yaqilun, tadi berpikir, ini yaqilun, menggunakan akalnya. Kalau kalian sudah mengetahui ini, tentu kalian tidak akan heran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan kelak di hari kiamat membangkitkan manusia, menciptakan surga dan neraka. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kalau kalian heran dengan penciptaan, maka lebih heran lagi ada orang yang mengatakan perkataan orang-orang kafir itu, a idza kunna turaban, apakah kelak ketika kami sudah menjadi mayat, menjadi tanah, a inna la fi khalqin jadid, apakah kami bisa diciptakan lagi menjadi penciptaan yang baru, dibangkitkan lagi, dihisab di hari kiamat, dimasukkan surga, dimasukkan neraka. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap Tuhannya. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Kelak mereka dibelenggu di lehernya, di neraka, digiring. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka orang-orang penghuni neraka, kekal di dalamnya. Ini ayat seperti ini berulang-ulang banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Tadi surat Ar-Ra'd ayat 3 sampai 5, juga di dalam surat Al-Hijr dari ayat 19 sampai 23 menggambarkan tentang bumi dan apa yang tumbuh di atasnya, dan siapa yang memberi rizki, siapa yang mengatur, siapa yang menumbuhkan, siapa yang mengatur alam semesta ini. Nah, 4 hal itu dijadikan bukti oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata semua itu kalau Allah berkehendak bisa, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka setelah 4 ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mampu dan bisa untuk menciptakan surga dan neraka, membangkitkan manusia yang sudah tidak bernyawa, sudah menjadi tanah, sudah hancur lebur. Nah, kemudian
Ayat berikutnya, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya memberi peringatan saja. Nabi Muhammad SAW pertama menerima wahyu adalah surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW hanya mendakwahi keluarga dekatnya, satu rumah. Maka yang pertama beriman Khadijah radhiyallahu anha, istrinya. Ali bin Abi Thalib, sepupunya yang dia rawat dari kecil. Zaid bin Harisah, budaknya. 3. Kemudian ada lagi Abu Bakar As-Siddiq yang dari luar rumahnya. Satu lagi Ummu Aiman, budak perempuannya. Dan itu berlangsung. Kemudian wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Wahai orang yang berselimut, kum fa'andzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Wa rabbaka fakabbir, berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah. Apapun usaha yang kamu lakukan, bersandarlah kepada Allah yang Maha Besar, karena Dia yang menentukan. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu sucikanlah. Kalau secara fisik penampilanmu perbaikilah untuk berinteraksi dengan manusia, untuk mengajak mereka kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara rohani, maka dirimu bersihkanlah. Wasiyabaka fadhari, fisiknya. Warujza fahjur, nah ini secara rohaninya. Dan perbuatan keji, dosa, maksiat jauhilah. Kalau kamu ingin bisa berimbas mempengaruhi orang lain, maka perbaiki dirimu sendiri. Wala tamnun tastaksir, janganlah kalau memberi pengen lebih banyak balasan dari orang lain. Wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhan bersabarlah. Walaupun kamu berdakwah untuk tujuan yang baik, ikhlas lillahi ta'ala, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan, di tempat yang baik, dengan cara yang baik, tapi sabar, karena tanggapan manusia berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan ada yang memusuhi, ada yang mengusirmu, ada yang menyerangmu, ada yang menyakitimu, ada yang menghalangimu, ada yang mengganggumu. Bersabarlah. Yaitu tahapan berikutnya, Nabi Muhammad SAW hanya mendakwahi secara sembunyi-sembunyi. Ya ayyuhal muddatsir ini, kum fa'andzir, beri peringatan sembunyi-sembunyi. Kemudian tahapan berikutnya di surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Nah, inilah setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW berdakwah setelah dengan terang-terangan setelah turunnya ayat surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang, teriak-teriak di atas bukit Sofa di Mekah di pagi hari, dan mengumpulkan masyarakat Quraisy dan mendakwahi mereka secara terang-terangan. Dan itulah berlangsung sampai akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Tetapi wa anzir fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, sesungguhnya kamu itu hanya pemberi peringatan, tidak lebih, hanya menyampaikan. Nah, fa in tawallaitum fa innama ala rasulikal balaghul mubin. Kalau kamu berpaling, maka tugas nabimu hanya menyampaikan, enggak untuk memaksa.
menyampaikan. Maka memberi hidayah, ada hidayatul irsyad wal bayan. Itulah tugas para nabi, bahkan orang-orang setelahnya. Tugas kita mengingatkan, tugas kita mengajak, tugas kita mengarahkan kepada yang benar. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Pamannya sendiri yang melindungi dari kecil, mengasuhnya, bahkan melindungi dakwahnya, membantu dakwahnya, tidak masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah yang bisa. Nah, itu hidayah taufik yang menjadikan manusia hatinya tergerak untuk mengikuti dakwah Nabi, untuk mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang itu diselamatkan dari dari neraka, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ucapan mereka itu ketika sudah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke jalan yang benar ini. Karena kalau bukan petunjuk dari Allah, hidayah taufik dari Allah yang menggerakkan hati kita untuk taat kepada Allah, kita nggak seperti ini. Maka orang-orang yang menyadari hal-hal seperti itu, tidak ada rasa tinggi hati, tidak ada rasa paling suci, menyombongkan diri dari makhluk yang lain. Maka fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan, tidak bisa memaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas yang benar daripada yang sesat. Barang siapa yang mengikuti kebenaran silakan. Barang siapa yang mau mengikuti kesesatan silakan. Semua ada tanggung jawabnya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang mau silakan ingkar kafir. Tapi ada resikonya masing-masing. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak punya wewenang untuk memaksa mereka dan tidak punya kekuasaan kepada orang yang engkau dakwahi. Tidak bisa memaksa keyakinan seseorang. Buktinya innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Pamanmu sendiri, orang yang melindungimu sejak kecil, mengasuhmu, bahkan membantu dakwahmu, tapi tidak masuk Islam. Illa man tawalla wa kafar. Nah, kecuali orang yang berpaling dan kafir, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ancamannya fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan azab yang sangat besar. Kenapa disebut azabal akbar? Karena itu azab yang ada di akhirat kelak. Karena ada azab yang ditimpakan kepada manusia tapi di dunia, dan itu dianggap sebagai adab yang kecil saja, yang tidak berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
semuanya akan diadab bagi yang berpaling dan tidak mau beriman. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan benar-benar kami akan menimpakan kepada mereka adab adna di dunia, dunal azabil akbar, sebelum nantinya dengan adab yang sangat besar. Selama di dunia ada orang ditimpa musibah, ada ditimpa kesusahan, kesulitan, itu adab bagi orang yang bermaksiat, azab. Supaya apa? La'allahum yarji'un, masih diberi kesempatan sebetulnya mereka itu untuk kembali, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya adab yang mereka alami itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka sadar atas segala perbuatan mereka. Maka ingat peringatan dari Allah. Fadzakir, peringatan itu berbagai macam. Makanya dalam ayat yang lain, kalau surat Sabbihisma rabbikal a'la, fadzakir inna fa'atid dzikra, berilah peringatan karena peringatan itu ya bermanfaat. Kita yang mengingatkan dapat pahala, dan ada yang mau untuk diingatkan. Sayadzakaru, siapa yang mau diingatkan? Sayadzakaru may yakhsha, akan ada yang taat, ada yang mau ingat bagi orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dengan apa? Diingatkan dengan Al-Qur'an. Diingatkan, makanya Nabi dan Rasul, Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mengingatkan kaumnya. Kita baru setahun 2 tahun mengingatkan saja sudah tidak sabar. Nabi Nuh 950 tahun. Lalu dengan apa? Peringatan itu, bahkan yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang didakwai bukan hanya manusia, jin juga didakwai Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, dibacakan kepada mereka Al-Quran. Wa id sarrafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika kami arahkan kepada kalian segolongan dari jin mendengarkan Al-Quran, bacaan Nabi Muhammad SAW. Falamma hadaruhu, ketika ada rombongan yang datang, yang sudah di hadapan Nabi, mengatakan ansitu, diamlah kalian. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin, ketika selesai mereka berpaling kembali kepada kaumnya masing-masing memberi peringatan. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Kalau dalam surat Al-Jin sendiri ya kan, ada qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengar Al-Quran, dan mereka mengatakan sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang sangat mengagumkan. Apa isinya? Yahdi ila rusdi fa'aman nabi, yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar dan kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat syirik, mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran ini. Berilah peringatan kepada siapa saja, dan ketika kita memberi mengingatkan seseorang, yaitu tadi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berwasiat-wasiatlah dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Orang sudah baik-baik mengingatkan dengan cara yang halus, dengan bahasa yang halus, untuk kebaikan, ikhlas lillahi ta'ala. Kadang-kadang yang diingatkan juga tanggapannya berbeda. Tanggapannya ada yang terima, ada yang diam saja, ada yang menentang, bahkan ada yang menghalangi dari ajakan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, illa man tawalla wa kafar
fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Kelak mereka orang-orang seperti ini yang berpaling, yang kafir akan diadab dengan adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka endingnya surat ini menyimpulkan tentang khauf dan roja, tentang rasa takut kepada Allah dan harapan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah semua itu, mereka itu akan kembali. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain. Dan kelak demi Tuhanmu mereka semua akan ditanya, dihisab. Tsumma inna alaina hisabam. Kemudian di sisi kamilah mereka akan dihisab, diperhitungkan segala amal perbuatan mereka, baik yang kecil maupun yang besar, tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis yang menggambarkan tentang bagaimana hisab itu, Nabi Muhammad SAW menggambarkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah. Umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fi ma amila bihi. Tentang ilmunya. Kalau ilmu cuman dari satu, umur satu saja. Umurmu untuk apa? Ilmumu apa yang kamu amalkan darinya. Kemudian yang ketiga, mal. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan hartanya dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Depan dan belakangnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima abla. Tentang dirinya, tubuhnya yang kuat ini, apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia gunakan dengan terhadap tubuhnya ini. Maka semua apa yang telah dia lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada hisabnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat satu kebaikan sedikit saja, Allah Maha melihat. Barang siapa yang berbuat satu kejahatan, Allah juga menghisabnya. Kelak wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fih. Ketika kitab catatan amalnya dihambarkan di depan mereka, maka orang-orang berdosa itu dengan ketakutan mereka melihat catatan amalannya, dan mereka mengatakan wa yaquluna ya wailatana. Mereka mengatakan, duhai celaka kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai celaka kami, kitab ini tidak meninggalkan yang sedikit, yang kecil, bahkan yang besar, semuanya dicatat, hitung secara rinci. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati semua yang mereka lakukan di hadapan mereka. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun. Bahkan kalau dalam surat At-Takwir, wa idal wuhusu khusyirat, dan ingatlah ketika kelak binatang-binatang buas, wuhush jamak dari wahsy, binatang liar, binatang buas, semua binatang buas khusyirat, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab juga. Tapi mereka hanya dihukumi kisos. Kalau manusia ada surga, ada neraka. Kalau binatang liar, binatang buas yang dulu menanduk, ditanduk oleh korbannya. Yang menerkam, diterkam oleh korbannya. Yang dulunya atau mencakar, dicakar oleh korbannya. Kisos, yang membunuh, dibunuh. Setelah itu semuanya menjadi tanah.
Maka orang kafir melihat di situ. Maka ayat terakhir dari surat An-Naba, qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir hari itu mengatakan, duhai seandainya aku jadi tanah saja, kayak binatang itu, nggak ada surga, nggak ada neraka, karena dia tahu endingnya dia akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang takut dengan azabnya, yang mempersiapkan dengan amal kebaikan kita untuk menjadi modal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun akan pulang pasti akan mati, bagaimanapun caranya, kapan dan di mana, Allah yang Maha tahu, dan semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Berarti selesai kita pembahasan surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah lanjutannya surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wallahu ta'ala alam.